Perkenalkan, nama saya Citra Kusuma Dewi dengan RP 50172310072 dari kelas ADDA. Di sini saya akan mensimulasi dan memvisualisasikan sinyal waktu diskrit menggunakan Python dan di mana bentuk sinyalnya itu nanti akan divariasikan menjadi tiga, yaitu time shifting, time scaling, dan juga time reversal. Lalu lanjut saja langsung pada codingannya, di mana di sini saya mengimport dua library, yaitu NumPy dan juga Matplotlib, yang dimana NumPy ini digunakan untuk melakukan operasi numerik serta membuat array data yang berisi nilai waktu diskrit. Sedangkan untuk yang Matplotlib ini digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik sehingga bentuk sinyalnya itu dapat diamati dengan lebih jelas. Lalu untuk selanjutnya ada parameter sinyalnya, di mana di sini itu nilai amplitudonya saya memakai 1, dikarenakan nilai 1 itu merupakan nilai standar yang sering digunakan dalam analisis sinyal, dan dengan amplitudo yang sebesar 1 ini sinyal memiliki nilai maksimumnya itu 1 dan minimumnya itu -1, sehingga bentuk gelombang sinusnya itu lebih mudah untuk diamati dan tidak perlu untuk melakukan skala tambahan. Lalu untuk frekuensinya di sini saya memakai 5 Hz. Saya memakai 5 karena supaya sinyalnya itu memiliki beberapa periode gelombang dalam rentang waktu yang akan diamati. Dan hal ini itu tujuannya itu untuk mengetahui sifat periodik dari sinyal sinusoidal itu sendiri sehingga dapat terlihat dengan jelas pada grafik yang akan dihasilkan. Dan untuk periode samplingnya di sini saya memakai 1/100 atau 0,01 detik. Saya memakai waktu ini dikarenakan agar jumlah sampel yang diambil itu cukup banyak sehingga sinyal diskritnya itu dapat merepresentasikan bentuk dari sinyalnya itu dengan baik. Dan dengan sampling yang cukup rapat ini tadi, grafiknya itu akan terlihat lebih jelas dan lebih mudah untuk dianalisis. Lalu setelah menentukan parameternya, saya juga di sini membuat variabel untuk waktu diskritnya menggunakan fungsi np.arrange dari 0 sampai 0,5 detik dengan interval t, di mana variabel ini itu berfungsi sebagai sumbu waktu dari sinyal yang akan dibuat, dan rentang waktu yang dipilih itu sampai 0,5 detik agar jumlah sampel itu tidak terlalu banyak sehingga grafiknya itu dapat terlihat lebih jelas. Dan kemudian ini ada persamaannya. Yang pertama untuk sinyal aslinya itu menggunakan persamaan sinusoidal, yaitu X indeks N sama dengan A sin 2pi kali F kali N. Dan persamaan ini dihitung menggunakan fungsi np.sin pada setiap nilai waktu N, sehingga nantinya dapat diperoleh nilai amplitudo sinyalnya itu pada setiap titik waktu diskrit.
Lalu selanjutnya ada yang pertama itu shifting. Di sini shifting itu pada bagian ini nilai waktunya digeser sebesar 0,1 detik dengan menambahkan 0,1 pada variabel n. Dan pergeseran ini tuh nantinya menyebabkan sinyal bergeser ke arah kanan pada grafik, namun bentuk dan amplitudo sinyalnya itu tetap sama. Lalu yang kedua itu scaling, di mana saya mengambil setiap 2 sampel dari array waktu dan sinyalnya menggunakan notasi slicing, dan hal ini itu menyebabkan jumlah sampelnya itu nanti menjadi lebih sedikit sehingga skala waktu itu dapat berubah dan sinyalnya itu dapat terlihat lebih rapat pada grafiknya. Dan pada scaling ini merepresentasikan bentuk X index 2n. Lalu selanjutnya yang ketiga, variasi untuk time reversal, di mana di sini saya mengalihkan variabelnya dengan nilai -1 sehingga arah waktunya itu menjadi terbalik dan mengakibatkan sinyal itu terlihat sebagai cerminan dari sinyal aslinya terhadap sumbu vertikalnya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada visualisasi. Saya membuat sebuah figur menggunakan matplotlib dengan ukuran tertentu agar grafiknya itu terlihat jelas. Kemudian saya menggunakan fungsi subplot untuk menampilkan yang nantinya akan menampilkan 4 grafik, yang dimana itu nanti ada grafik untuk sinyal asli, time shifting, lalu ada untuk sinyal hasil dari time scalingnya, dan yang terakhir ada untuk sinyal hasil time reversal. Dan untuk menampilkan sinyal diskritnya saya hanya menggunakan fungsi stem di sini. Pada masing-masing saya menggunakan fungsi stem. Hal ini dikarenakan fungsi stem ini lebih menampilkan titik-titik diskritnya dan yang dihubungkan dengan garis vertikal, sehingga fungsi step ini lebih sesuai untuk merepresentasikan sinyal diskrit dibandingkan grafik kontinu. Dan terakhir di sini saya menggunakan tag layout, di mana tag layout ini digunakan untuk merapikan jarak antar grafik, dan fungsi show ini untuk menampilkan seluruh grafik yang telah dibuat. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Yang dimana dari hasil ini terlihat bahwa setiap operasi sinyal itu, variasi sinyal yang diberikan dapat memberikan perubahan yang berbeda terhadap representasi sinyal dalam domain waktu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.